Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah kehilangan seorang ayah. Saya pernah kehilangan seorang ibu. Saya juga sudah pernah kehilangan kakak. Saya pernah kehilangan adik. Tapi demi Allah saya belum pernah merasakan sakitnya seperti ini ketika saya kehilangan anak. Karena mungkin anak kita dari bayi kita besarkan, kita mengenal, berinteraksi dengan anak kita karena kita sudah menjadi makhluk yang sadar. Sama ayah, ibu, kakak, adik sama-sama sedih ya, tetapi mereka ketika kita lahir mereka sudah jadi makhluk dewasa, dan beberapa waktu kita sadar. Kita mengurus anak kita dari nol, dari ketika lahir. Itu sebabnya beberapa orang mengatakan seorang yang ditinggalkan ayah disebut yatim, seseorang yang ditinggalkan ibu disebut piatu, seorang yang ditinggalkan oleh suami disebut janda, seorang yang ditinggalkan oleh istri disebut duda. Tapi tidak ada sebutan untuk seseorang yang ditinggalkan anak, saking mungkin mendalamnya kesakitan, kesedihan yang dirasakan. Dan itu yang saya rasakan. Tidak mudah menghapus anak kedua saya diambil oleh Allah, kesedihannya. Karena tidak mudah menghapus 19 tahun kenangan. Oktober kemarin anak saya berulang tahun yang ke-19. Ya. Ketika 1 minggu sampai 2 minggu banyak yang berkunjung ke rumah, dari orang-orang biasa, tetangga, sampai tokoh-tokoh. Saya tidak melihat satu-satu karena terus terang saya fokus dengan perasaan sendiri, pikiran saya sendiri, dan saya tidak mengenali satu persatu orang yang datang ke rumah saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah support datang ke rumah kami. Tapi saya ingin sedikit sharing soal apa yang saya rasakan ketika saya di posisi perasaan subjektif saya, ketika saya di posisi keluarga yang berduka. Rasanya nasihat, petua, berbagai macam pesan-pesan yang pada dasarnya niat baik. Waktu itu yang saya rasakan sama sekali tidak ada yang masuk. Abah bersabar ya. Bahkan saya merasa saya tidak menginginkan itu semua. Kalimat-kalimat seperti Abah bersabar ya, Allah lebih sayang sama Sahi daripada Abah. Insya Allah masuk surga, insya Allah di tempat yang baik. Saya tahu itu benar semua. Tapi waktu mendengar itu sama sekali saya malah tidak mau mendengarkannya. Bahkan beberapa kalimat cenderung tidak nyaman. Bahkan saya menolaknya. Bukan berarti kalimat itu tidak benar, tapi dalam posisi orang yang berduka, kalimat-kalimat itu nggak ada yang masuk. Ya, seperti kalimat Allah lebih sayang Said. Enggak, saya nggak mau Allah lebih sayang saya Said. Saya sayang Said. Kenapa Allah ambil saya tapi Allah nggak sayang saya? Atau mungkin kalimat-kalimat nanti Abah dikasih surga. Enggak, saya nggak mau surga Allah, saya mau anak saya. Ya mungkin kalimat-kalimat itu memang penolakan saya, mungkin penolakan yang tidak benar. Tapi dalam posisi itu saya nggak butuh nasihat, saya nggak butuh petuah.
karena saya hanya minta sama Allah, saya pengen sama anak saya. Jadi maksud saya, teman-teman, jika ada orang berduka, sebaiknya usul-usul saya adalah, pertama, cukup ucapkan kami ikut sedih, kami ikut berduka, meskipun kami tidak bisa merasakan sedalam apa perasaan bapak ibu misalnya, atau temanku atau saudaraku. Yang kedua, kami turut mendoakan. Yang ketiga, jika ada yang bisa dibantu, di sharing, boleh. Apa yang bisa kami lakukan? Nah, jadi tidak, kalau bisa tidak buru-buru memberikan nasihat atau tidak memberikan, kecuali mereka memintanya. Yang kedua, saya sampai bilang ke istri saya, kalau ada orang yang mau bertakziah, ya, mohon tidak lagi bertanya tentang anak saya, sakitnya apa, mau ngapain. Rasanya kalau kita dalam posisi orang yang berduka, mungkin sudah puluhan, ratusan orang yang bertanya hal yang sama. Dan tahu nggak teman, apa yang terjadi ketika banyak tamu itu tidak salah memang bertanya soal sakitnya apa, kenapa sakit, ya, dan lain. Ketika bertanya, apalagi misalnya bercerita soal masa lalu anak saya yang kenal, itu malah membangkitkan kesedihan saya, kenangan saya. Misalnya ada teman-temannya yang SMA, dari SMP datang, saya makin sedih. Saya membayangkan itu anak saya. Saya memeluk mereka sekuat tenaga, karena saya itu membayangkan mereka, anak saya. Saya lebih senang jika orang berkunjung itu membahas yang lain. Saya juga cuma ngomong minta doakan anak saya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi kalau kalimat-kalimat yang membahas soal yang mungkin membangkitkan perasaan makin bersalah. Ini tidak, alhamdulillah kemarin tidak terjadi dengan orang yang berkunjung. Tetapi jika teman-teman berkunjung kepada orang yang berduka, misalnya hindari kalimat-kalimat yang justru membangkitkan perasaan makin bersalah dari keluarga yang ditinggal. Misalnya, coba kalau dibawa ke rumah sakit lebih cepat, ya, coba kalau nggak dikasih obat kayak gitu, coba kalau ke dokternya yang lebih bagus. Itu kan malah membangkit perasaan makin bersalah, ya. Jadi hindari kalimat-kalimat yang mungkin membangkitkan perasaan bersalah. Jadi ini tiga hal yang saya usulkan jika Bapak Ibu, teman-teman berkunjung ke orang berduka. Pertama, ya, tidak banyak memberikan petuahan nasihat, cukup mendengarkan, cukup menyampaikan perasaan duka kita. Bukan berarti nasihat itu salah, tapi kalimat-kalimat itu nggak ada yang masuk, teman-teman, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tawarkan, cukup mendengarkan, tawarkan apa yang bisa kita bantu, gitu. Dan jangan bertanya terlalu sering soal anaknya. Beberapa orang yang berkunjung, alhamdulillah, ternyata mungkin sangat banyak memahami adab-adab ini. Mereka hanya duduk diam dan ikut bersedih, ya. Mereka hanya cukup mengatakan kami ikut bersedih, dan
kami ingin mendoakan keluarga Abah dan Abah. Dan yang ketiga, hindari kalimat-kalimat yang mungkin membangkitkan perasaan bersalah dari keluarga. Alhamdulillah ketika ini tidak ada yang melakukannya. Waktu kemarin kira-kira 2 pekan masih banyak orang berkunjung ke rumah. Ini sedikit cerita dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.